Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul fungsi pengendalian. Sebelum kami memasuki ke materi, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Yosef Ferrara Loituan Leki. Nama saya Yormaligan Sokikau. Nama saya Mercian Agape Kubitin. Nama saya Yohana Abu Carlos. Dan nama saya Maria Ayu Ikun. Oke, baik. Kami akan memasuki pembahasannya. Yang pertama, pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi. Yang kedua, proses pengendalian. Menurut Robis dan Carles, proses pengendalian terdiri dari 4, yaitu yang pertama, penetapan tujuan. Proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, strategi untuk mencapai tujuan tersebut sampai ke penetapan anggaran yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi perusahaan untuk menunjang pencapaian tujuan. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran merupakan penetapan satuan numerik terhadap suatu objek yang diukur. Pengukuran menyangkut dua hal. Yang pertama, pengukuran berkaitan dengan apa yang diukur atau objek pengukur. Yang kedua, pengukuran berkaitan dengan bagaimana pengukur dilakukan atau metode pengukur. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dan standar yang ditetapkan. Membandingkan atau comparing merupakan proses membandingkan kinerja aktual atau actual performance dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, tindakan manajerial. Langkah terakhir dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang akan dicapai organisasi secara keseluruhan maupun secara individu. Yang ketiga, jenis-jenis pengendalian. Ketiga jenis pengendalian yang dapat digunakan oleh para manajer. Ketiga jenis pengendalian tersebut adalah feed-forward control, concurrent control, dan feedback control. Feed-forward control adalah tipe pengendalian yang berada pada tahapan input suatu proses produksi. 2. Concurrent control. Concurrent control merupakan pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi berlangsung. Ketiga, feedback control. Pada tahapan output, produksi telah dihasilkan, para manajer yang menerapkan feedback control dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi dari para konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. 4. Objek pengendalian. Berdasarkan apa yang harus dikendalikan, Jones dan Georgi membedakan berbagai objek yang harus dikendalikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian output, 2. Pengendalian perilaku, 3. Pengendalian budaya perusahaan. Yang kelima adalah kriteria pengendalian efektif. Menurut Lewis, agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan secara efektif dalam mendeteksi dan melakukan tindakan koreksi terhadap berbagai kinerja yang tidak sesuai dengan standar, maka sistem pengendalian tersebut harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Sistem pengendalian yang baik merupakan sistem pengendalian yang dapat mengukur sesuatu yang dianggap penting saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Agar dapat diterapkan secara efektif, sistem pengendalian harus menggunakan seluruh langkah yang ada dalam proses pengendalian secara maksimal. Yang ketiga, mengandung ukuran yang objektif dan subjektif. Sebuah sistem pengendalian pada umumnya tidak hanya terdiri dari satu ukuran kinerja tunggal, melainkan akan mencakup berbagai ukuran kinerja yang diperlukan. Yang keempat, memiliki kinerja waktu feedback yang jelas. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan informasi yang dibutuhkan tetap pada waktunya. Yang kelima, dapat diterima oleh para pekerja. Standar kinerjanya yang diterapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian
harus dapat diterima oleh para karyawan dari berbagai unit kerja. Ya baik, sekian dari pembahasannya. Kami dari kelompok 8 menyampaikan banyak terima kasih.